Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran terjadi di lokasi pembuangan sampah ilegal di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, sempat terjadi ledakan yang bersumber dari kompresor angin yang ada di lapak tambal ban yang ikut terbakar. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari lokasi tempat pembuangan sampah ilegal di kawasan Tanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan sebuah lapak tambal ban yang berada di sebelah lokasi tumpukan sampah ilegal tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah. Awal sih kayaknya dari sampah mungkin ada yang bakar sampah atau buang puntung, saya nggak ngerti ya. Langsung rembet lah bengkel tambal ban. Saat proses pemadaman sempat adanya ledakan yang bersumber dari kompresor angin yang ada di lapak tambal ban tersebut. Petugas pemadam terkendala sumber air yang jauh. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam didatangkan ke lokasi. Sumber airnya cukup lumayan jauh, tapi alhamdulillah kita bawa pakai pelampung, jadi kita bisa manfaatkan air yang ada. Keberadaan tempat sampah ilegal ini dikeluhkan warga lantaran berada di tempat akses jalan keluar masuk pemukiman mereka. Sementara tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sekitar 5 hektar lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Ya, pemirsa, upaya pemadaman dilakukan tim Satgas Karhutla dibantu sebuah helikopter untuk melakukan bom air dari udara. Tim Satgas Karhutla berupaya memadamkan kobaran api yang membakar lahan gambut di Jalan Petuk Ketimpun, Kecamatan Cikanraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat siang. Tiupan angin kencang dan lahan kering akibat musim kemarau membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Untuk mencegah api tidak semakin meluas ke permukiman warga, sebuah helikopter waterbombing milik BNPB diminta untuk membantu melakukan bom air dari udara. Meski berkali-kali melakukan bom air, namun kobaran api dan asap pekat masih terus keluar dari lahan gambut dan semak belukar karena lahan yang terbakar merupakan lahan bergambut tebal. Akibat kebakaran lahan membuat kabut asap yang menyelimuti kawasan sekitar berakibat mengganggu pandangan serta pernapasan warga yang melintas. Kalau saat ini yang sama yang lalu itu sekitar mungkin 5 hektar. Berarti ini lanjutan Pak kebakaran? Ini kebakaran ini memang ini sudah lama ini kebakar. Tapi nggak tahu tadi pas saya pembahasan di kilometer 14 Karya Pakat, di telepon warga ada kebakaran di tempat lanjutan yang lalu. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya lahan gambut tersebut, namun diduga sengaja dibakar orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah sepekan TPA Sarimukti, Bandung, Jawa Barat kebakaran, namun titik api di sejumlah gunungan sampah ini masih membara. Ya, upaya pemadaman pun dilakukan dengan metode waterbombing menggunakan helikopter BNPB. Kebakaran TPA Sarimukti, Bandung, Jawa Barat telah berlangsung 1 pekan. Api di sejumlah titik gunungan sampah belum juga padam dan kepulan asap tebal menyelimuti seluruh RW Desa Sarimukti. Tim gabungan TNI, relawan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan berbagai upaya pemadaman. Helikopter milik BNPB digunakan untuk melakukan waterbombing atau menyiramkan air ke sejumlah titik api melalui udara. Helikopter berkapasitas 5.000 liter ini secara berkala menumpahkan air dari udara. Mapping sudah kita laksanakan, paling tidak kita akan laksanakan selama 3 hari. Kalau hari ini 2,5 jam, untuk besok dengan lusa minimal 7 jam maksimal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama rombongan meninjau langsung proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti. Situasi lebih baik dari hari kemarin, titik-titiknya sudah banyak yang berhasil dipadamkan
tapi ini masih berlangsung di beberapa titik lainnya. Pemadam kebakaran bertugas 12 truk dari seluruh wilayah Jawa Barat dalam koordinasi Asosiasi Pemadam Kebakaran Jawa Barat. Ridwan Kamil juga menerangkan Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan sembako, menyediakan dapur umum serta relawan, serta kebutuhan lainnya kepada warga terdampak. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel sebuah tempat penampungan batubara di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, tempat tersebut diduga menjadi penyumbang polusi udara di Jabodetabek. Tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara (KLHK) melakukan pengawasan secara langsung di sejumlah lokasi industri di kawasan Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Kerawang. Saat pengawasan di sebuah tempat penampungan batubara milik PT Maju Bersama Sejahtera di kawasan Cakung, Jakarta Timur, petugas mendapati adanya dugaan pelanggaran pencemaran udara. Sanksi tegas pun langsung diberikan berupa penyegelan tempat penampungan batubara untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Selain itu, tim Satgas juga memberikan sanksi tegas berupa penghentian sementara kegiatan operasional PT Pindo Deli 3 di Karawang, Jawa Barat. Pabrik tersebut terbukti melanggar karena menimbun limbah yang menyebabkan polusi udara. 6 Satgas telah disebar ke sejumlah lokasi untuk melakukan pengawasan langsung industri yang diduga melakukan pelanggaran pencemaran udara. Kami sudah menerjunkan tim ke beberapa lokasi, ya. Ini ada 6 tim, ya. Ada tim yang melakukan pengawasan, ya, di stockpile. Stockpile itu adalah tempat penampungan dari batu bara yang akan digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga uap ataupun PLTU maupun juga boiler-boiler. Ya, kita melakukan pengawasan di 2 lokasi untuk stockpile ini, ya. Penyegelan dan penghentian kedua industri itu dilakukan sambil mencermati lebih lanjut dampak dari kegiatan pabrik tersebut. Apakah cukup dihentikan sementara atau permanen? Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mengurangi polusi udara di Jakarta, petugas gabungan Suku Dinas Lingkungan Hidup bersama pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan melakukan prarazia uji emisi di kawasan Jakarta Pusat. Ya, pada razia yang baru sebatas sosialisasi ini, banyak kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Pengendara roda 2 ini diberikan sanksi teguran oleh polisi lantaran kendaraan yang dikendarainya tidak lolos uji emisi. Begitupun sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta Pusat dihentikan dan dilakukan pengujian melalui gas buang kendaraan atau knalpot. Razia jelang sanksi tilang permanen pada Sabtu September mendatang merupakan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih tertib dalam merawat kendaraan mereka. Razia uji emisi ini nantinya bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Sesuai informasi yang kami terima dari dinas maupun dari pihak kepolisian, nanti efektif untuk pelaksanaan tilangnya akan dilaksanakan per tanggal 1 September. Ya, ini masih prarazia dulu, kita masih melakukan teguran-teguran kepada para pengendara untuk melakukan kegiatan uji emisi bagi kendaraan-kendaraannya. Nanti kalau enggak Masyarakat diberikan waktu untuk melakukan perawatan dan uji emisi mulai hari ini karena pada Sabtu September nanti pelanggar yang terjaring razia akan diberikan sanksi tilang manual. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur melakukan penyemprotan di sepanjang jalan protokol. Ya, 2 unit mobil pompa dikerahkan dalam proses penyemprotan. Dengan menggunakan 2 unit mobil pompa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur melakukan penyemprotan jalan protokol, tepatnya di Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur, hingga ke kawasan Slipi, Jakarta Barat pada Jumat siang. Penyemprotan dilakukan melalui sisi kanan maupun sisi kiri. Hal ini dilakukan guna menekan tingkat polusi udara DKI Jakarta yang saat ini kian memburuk.
Sementara itu pemirsa, pemerintah juga tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi polusi udara di ibu kota. Di antaranya akan memperlakukan tilang emisi bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pemirsa, penyemprotan juga dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dan penyemprotan dilakukan 2 kali sehari dengan 7 water cannon. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi polusi udara. Di tengah razia uji emisi kendaraan, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 7 kendaraan water cannon untuk melakukan penyemprotan di jalan protokol ibu kota. Penyemprotan sebagai upaya mengurangi polusi udara akibat emisi kendaraan dilakukan 2 kali dalam sehari. Mulai dari Jalan Merdeka Barat, MH Tamrin, hingga Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tentu ini merupakan salah satu upaya ya, setidaknya mengurangi tingkat kepanasan ataupun suhu yang cukup tinggi dan juga bisa menurunkan partikel-partikel yang diakibatkan dari emisi gas buang. Dengan penyemprotan ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara yang belakangan mencapai kualitas udara DKI Jakarta paling buruk. Dari Jakarta Pusat, Radiston Sanjaya Ayus melaporkan. Latvia tidak terbendung kala membuka laga perdana grup H FIBA World Cup 2023 melawan Libanon. Ya, dipimpin Dairis Bertans, Latvia menang telak dengan skor 109-70. Latvia tidak terbendung kala membuka laga perdana grup H FIBA World Cup 2023 melawan Lebanon di Indonesia Arena Jakarta. Meski dipimpin Sergio El Darwik yang mencetak 19 poin dan 5 rebound, Lebanon masih kesulitan membendung skuad Latvia. Latvia mampu menguasai pertandingan dipimpin Dairis Bertans yang mencetak 20 poin di mana 15 poin diantaranya dicetak pada paruh pertama laga. Alhasil Latvia menutup pertandingan ini dengan kemenangan 109-70. Ini adalah kemenangan perdana Latvia di FIBA World Cup perdana mereka sepanjang sejarah. Pada laga berikutnya Latvia akan melawan Prancis sedangkan Lebanon akan melawan Kanada. Kanada membuka perjalanan mereka di grup H FIBA World Cup 2023 dengan kemenangan atas Prancis. Ya, dipimpin Shai Gilgeous-Alexander, Kanada menang telak 95-65. Kanada membuka perjalanan mereka di grup H FIBA World Cup 2023 dengan kemenangan 95-65 atas Prancis di Indonesia Arena Jakarta. Prancis dipimpin Evan Fournier dengan 21 poin, namun 19 poin diantaranya hanya mampu dicetak pada paruh pertama. Kanada melesat usai jeda berkat Shai Gilgeous-Alexander yang menyelesaikan laga ini dengan 27 poin, 13 rebound, dan 6 assist. Catatan ini membuatnya menjadi pebasket putra pertama dalam 30 tahun terakhir yang mencetak 20 plus poin, 10 plus rebound, dan 6 plus assist pada laga debut di FIBA World Cup. All that is cool, it's fun. Obviously to play better than worse, but I'm just happy we won. That's what we come here to do. We come here to win games, and whatever comes with it, you take. But if I had 0.0 everything we won, I'd be just as happy. Momentum kemenangan ini akan coba dipertahankan Kanada saat menghadapi Lebanon pada laga kedua grup H. Sementara Prancis yang menelan kekalahan perdana dari 4 pertemuan melawan Kanada di FIBA World Cup akan mencoba bangkit saat melawan Latvia. Antusiasme penonton tidak terbendung saat menyaksikan pertandingan pertama FIBA World Cup 2023. Ya, tak hanya dari dalam negeri pemirsa, penonton dari luar negeri pun berbondong-bondong memadati Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta.
Indonesia Arena di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dipadati ribuan penonton di hari pertama FIBA World Cup 2023 Jumat kemarin. Kerumunan penonton baik dari dalam maupun luar negeri sudah terlihat mulai dari pintu masuk. Usai pertandingan pertama antara Latvia melawan Libanon pada Jumat sore, GBK semakin dipadati penonton malam harinya untuk menyaksikan upacara pembukaan yang dilanjutkan dengan pertandingan antara Prancis melawan Kanada. Para penonton pun sangat antusias menyaksikan tim jagoan mereka. Apakah Prancis atau Kanada nih? Kanada sih pasti. Kanada pasti ya. Oke, Kakak berarti Kanada banget. Favorit. Favorit banget ya. Nah, favoritnya berarti di antara semua grup yang bakal tampil di Indonesia, favoritnya grup apa, Mas? Karena grup ini sih yang main sekarang yaitu Kanada sih. Pemainnya apa? Yeah, it will be a very good game. We are from France. We come from France, so I think we will win. Yeah, it's a very good atmosphere, very friendly. All the people are very kind. Dalam gelaran FIBA World Cup ini, para penonton hanya dapat masuk ke kawasan GBK menggunakan bus shuttle atau berjalan kaki, sebab kendaraan pribadi tidak diperbolehkan masuk. Dari Jakarta, Ismalia, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, FIBA World Cup 2023 di Jakarta resmi dibuka tadi malam. Upacara pembukaan berlangsung meriah di Indonesia Arena. Upacara pembukaan FIBA World Cup 2023 digelar di Indonesia Arena Jumat malam. Seremoni dibuka dengan tarian dari 60 penari yang memakai baju tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Acara dilanjutkan dengan penampilan penyanyi Gamaliel Audrey Cantika yang membawakan medley lagu-lagu daerah. Selepas penampilan GAC, para penonton menyanyikan Indonesia Raya. Presiden Joko Widodo kemudian secara resmi membuka FIBA World Cup 2023 lewat sebuah video. Jokowi yang berhalangan hadir menyampaikan pidato singkatnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Hari ini Indonesia menjadi tuan rumah bersama kejuaraan basket paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia Basket FIBA Basketball World Cup 2023 di Indonesia Arena. Bismillahirrahmanirrahim. FIBA Basketball World Cup 2023 saya buka hari ini. Pembukaan kemudian dilanjutkan dengan parade bendera dari 8 negara peserta FIBA World Cup 2023 yang bertanding di Jakarta, yaitu Iran, Spanyol, Pantai Gading, Brasil, Kanada, Latvia, Libanon, dan Prancis. Sekjen FIBA Andreas Zaklis mengatakan ia sangat terpukau dengan Indonesia Arena yang dibangun sangat baik. Zaklis juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah antusias menyambut FIBA World Cup 2023. Upacara pembukaan FIBA World Cup 2023 ditutup dengan penampilan dari Agnes Mo yang membawakan dua lagu yakni Cock Battle dan Get Loose. FIBA World Cup 2023 diselenggarakan mulai 25 Agustus hingga 10 September mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pusaran angin kencang menyerupai tornado terjadi di kawasan Candi Arjuna Dieng, Jawa Tengah. Ya, BMKG menerangkan fenomena tersebut merupakan dust devil. Pusaran angin kencang menyerupai tornado ini terjadi di Komplek Candi Arjuna Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski pusaran angin semakin membesar, wisatawan tetap tidak takut dan menjadi tontonan. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Kabupaten Banjarnegara menjelaskan, fenomena angin mirip tornado yang terjadi di Komplek Candi Arjuna Dieng merupakan dust devil. Fenomena ini terjadi akibat perbedaan pemanasan permukaan tanah dibandingkan dengan area di sekitarnya. Fenomena tersebut biasa terjadi pada kondisi cuaca dengan langit biru dan sedikit awan pada wilayah yang cukup lapang. Fenomena ini berbeda dari angin puting beliung atau lesus karena puting beliung atau lesus terjadi akibat pusaran udara yang berasal dari awan cumulonimbus. Fenomena angin tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau dampak buruk. Warga diimbau jika muncul angin tornado segera menghindar atau berlindung di lokasi yang lebih aman. Dari Banjarnegara, Elis Novit, iNews melaporkan.
Karya seni kontemporer dunia mampir di Candi Prambanan, Yogyakarta. Chaos Holiday menampilkan ikon khas Kaus, boneka kelinci raksasa di pelataran candi. Boneka dengan panjang 45 meter dan tinggi 15 meter ini langsung menjadi magnet para pengunjung. Kelinci ikonik Kaus tampil di Candi Prambanan, Yogyakarta. Boneka kelinci raksasa dengan panjang 45 meter dan tinggi 15 meter ini tidur menghadap langit di pelataran Candi Prambanan. Karya seni kontemporer ini langsung menjadi magnet, menarik minat banyak wisatawan. Tak sedikit pengunjung yang datang khusus untuk menyaksikan keunikan boneka raksasa karya seniman Amerika Serikat Brian Donnelly. Lucu sih, pasti ya kalau cewek-cewek gemes gitu ya Mas. Ya. Terus secara menarik juga sih. Jadi yang awalnya cuma ke candi bisa mampir ke sini. Unik sih, jadi ini kan berhubung event dari Kaus ini tur ke dunia ya, termasuk Indonesia juga. Jadi ini juga jadi ajang ya foto-foto gitulah. Kita jadi bisa kenal seniman Kaus ini juga. Pencipta Kaus adalah seniman asal Amerika Serikat, Brian Donnelly. Ini pertama kalinya Kaus ditampilkan di sebuah situs warisan dunia UNESCO. Boneka raksasa Kaus di Candi Prambanan memiliki makna mengajak pengunjung untuk bersantai sambil rebahan dan berkumpul bersama setelah sebelumnya saling terpisah akibat pandemi COVID-19. Satu perpaduan unik antara karya seni kontemporer dengan World Heritage atau situs warisan dunia. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.